Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi di channel Afrizal Wibisono. Kali ini saya akan memberikan penjelasan beberapa hal terkait permasalahan administrasi ya, yang sampai saat ini tanggal 16 Juli masih banyak sekali mengalami kesalahan, padahal sudah tinggal beberapa hari lagi untuk BKN menutup pendaftaran administrasi ya, seperti itu. Jadi ini ada 3 permasalahan pokok yang saya simpulkan dari live streaming BKN sesi tanya jawab, yaitu apa? Yang pertama adalah mengenai bagaimana kalau lulusan dari luar negeri itu mengenai akreditasi dan juga ijazahnya seperti apa kalau mendaftar nanti. Nah, di sini dari solusi yang diberikan oleh admin BKN melalui live streaming pada tanggal 13 Juli live Instagram kemarin, yaitu harus ada penyetaraan ijazah maupun akreditasi yang itu harus disetarakan oleh Kemendikbud terkait ya. Jadi butuh surat keterangan dan juga penyetaraan yang wajib dilampirkan seperti itu. Jadi jangan langsung dilampirkan karena akreditasi standar dari luar negeri dan juga di dalam negeri itu berbeda ya. Jadi butuh yang namanya penyetaraan seperti itu ya. Ya. Lantas seperti apa teknisnya? Nah, itu teknisnya bisa dicek di masing-masing situs Kemendikbud ya, ataupun instansinya yang akan dilamar, karena setiap instansi juga memberikan keterangan yang berbeda-beda juga seperti itu. Yang kedua adalah permasalahan mengenai banyak pendaftar yang sebenarnya tuh bukan PNS, tapi ketika mendaftar itu NIK sudah terdaftar. Itu seperti apa? Jadi di sini banyak rekan-rekan yang tidak bisa mendaftar akun di SCSN karena NIK-nya sudah terdaftar padahal belum PNS seperti itu. Nah, ini seperti apa? Jadi ini permasalahan yang dialami oleh sistem ya. Jadi sistem ini mengalami sedikit gangguan, ada penumpukan data di database-nya. Jadi tidak apa-apa. Di sini kalau tidak bisa mendaftar, di sini rekan-rekan bisa langsung menggunakan situs helpdesk-nya SCSN. Di situ bisa melakukan pengaduan kalau sebenarnya di sini rekan-rekan belum pernah mendaftar atau belum diterima sebagai PNS seperti itu. Jadi bisa menggunakan fitur helpdesk di web SCSN. Di situ bisa menampilkan nama, buktinya apa kalau belum seperti itu. Minimal menampilkan nama dan juga NIK ya. Seperti itu. Karena ada beberapa kasus di mana belum daftar PNS tapi kok sudah terdaftar seperti itu. Jadi nanti dilampirkan saja di helpdesk, nanti akan ditangani oleh panitia BKN seperti itu. Nanti akan di-tracking, jadi panitia akan men-tracking seperti apa ini permasalahannya, apakah memang benar ini dari Bapak Ibu belum terdaftar sebagai PNS seperti itu ya. Nanti akan di-tracking. Jadi tenang aja, nggak usah bingung, cukup tenang, nggak usah bingung. Di web SCSN terdapat fitur helpdesk itu dimanfaatkan ya, dimaksimalkan seperti itu ya. Saran saya untuk mengakses situs helpdesk itu pagi hari atau malam hari jam 12-an malam ya. Itu situsnya lancar seperti itu, tidak mengalami gangguan. Jadi seperti itu ya, bisa dipahami. Permasalahan yang selanjutnya yaitu mengenai ketika mengisi data pendaftaran itu nama kampus tidak ada, tidak terbaca. Itu kenapa? Lah, di sini banyak sekali permasalahan yang dialami ya. Setelah di tracking, setelah dicek oleh panitia, kemarin disampaikan di sesi tanya jawab bahwasanya kampus ini kok nggak ada ketika didaftarkan. Dan di sini kebanyakan teman-teman hanya mengetikkan nama kampus singkatan ya, artinya tidak lengkap. Keywordnya yang diketikkan itu tidak lengkap. Jadi seperti itu. Misalkan mendaftar di kampus UNER ya, mengetikkan kata UNER itu tidak ada. Jadi yang ada itu Universitas Airlangga seperti itu contohnya ya. Ataupun UB, banyak yang mengetikkan kata UB, ya tidak ada. Yang ada Universitas Brawijaya seperti itu. Jadi bisa dipahami pengetikan kata kunci kampus ini harus lengkap dan juga detail ya. Harus detail karena yang tercatat di database SCSN itu nama kampus yang lengkap dan juga nama kampus yang bisa aja yang terbaru seperti itu, bisa diketikkan. Jadi tidak usah panik ya. Jadi yang penting fokus, tenang, tidak usah panik. Cari info apabila mengalami permasalahan, jangan terburu-buru meng-submit ataupun membuat kesimpulan sendiri. Jadi yang akhirnya nanti mengalami
TMS di akhir atau gugur sesi administrasi seperti itu ya. Jadi dari 3 permasalahan pokok tadi itu, yang pertama adalah mengenai ijazah atau akreditasi luar negeri itu seperti apa, harus melalui penyetaraan. Yang kedua adalah permasalahan mengenai NIK yang sudah terdaftar. Di situ tidak usah panik, rekan-rekan bisa menggunakan fitur helpdesk SSCSN memberikan pengajuan bahwasanya NIK ini belum terdaftar, nanti akan diproses oleh BKN. Dan yang terakhir, yang ketiga tadi adalah permasalahan mengenai kata kunci kampus ya, kata kunci kampus yang tidak ada di website atau di sistem tidak terdeteksi, harus menuliskan kata kunci yang lengkap dan juga detail. Jadi nama kampus tidak boleh disingkat, langsung dituliskan nama lengkap kampusnya seperti itu ya. Baik, itu beberapa hal mengenai 3 pokok permasalahan yang dialami oleh rekan-rekan sesuai dengan sesi tanya jawab BKN live streaming pada tanggal 13 Juli. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.